warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidi Rasulillah sayyidi Muhammad ibn Abdillah miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawamillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'dahu falhamdulillah. Bersama-sama kita muliakan, bersama-sama kita cintai dan sepenuh hati segenap para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, para ustaz, para ustadzah, para tuan-tuan guru, dan juga kepada para tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kita, khusus kepada pengurus masjid kita tercinta, Masjid Al-Hijrah. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat afiat, diberikan keberkahan dalam dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada kita semua, alhamdulillah Allah pilih kita di antara hamba-hambanya mendapatkan kemuliaan khair dunia wa ma fiha, yakni kebaikan yang melebihi indahnya nilai dunia dan segala isinya, yaitu mereka-mereka yang senantiasa meringankan langkahnya di pagi hari untuk berjalan ke masjid bersolat berjamaah di masjid, bersolat subuh bersama-sama. Nah, mereka inilah orang yang paling kaya raya sebenarnya. Betapa tidak, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya orang yang sholat subuh, sholat fajar aja, inna sholat al-fajr khairatun min yawmin fiha. Sesungguhnya yang namanya sholat fajar itu kebaikan yang melebihi daripada dunia dan segala isinya. Sholat fajar doang, apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat wajibnya. Nah, Masya Allah, maka hari ini kita sedang menetapkan diri kita menjadi orang yang berhak kemuliaan melebihi daripada segala dunia dan segala isinya. Dan alhamdulillah kita juga menyempatkan diri kita untuk setidaknya beberapa kali dalam seminggu atau beberapa kali dalam sebulan kita meraih pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu mengatakan sesuatu hal ini dan itu tidak berangkat dari hawa nafsunya, tapi melainkan tuntunan ilahiyah, melainkan sebagai bentuk tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak pernah ada yang diucapkan oleh Nabi itu sifatnya dusta. Tidak ada yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu melainkan pasti di dalamnya adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Diriwayatkan dari Abu Umamah, sahabat Nabi SAW, man shalla salat subhi fil masjid, siapa orang yang sholat subuh di masjid jama'atan, dia sholat jamaah subuhnya di masjid, tsumma yaqudu fiha, dan dia berdiam diri hatta tadlu'u syams, sampai terbitnya matahari, tsumma salatu subhatil duha, dan dia menjalankan sholat duha, kana ka ajri hajjin wa umratin, maka baginya pahala haji dan umrah. Nah, di hari kita mengambil kemuliaan tersebut, kita kepengen pulang dari masjid ini, pulang dari rumah Allah ini, kita juga mendapatkan pahala haji dan umrah. Bahkan di riwayat lain, di riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik, Nabi menyebutkan di akhir hadis tersebut tamah 3 kali, sempurna pahala haji umrah ini, sempurna. Maka pulang dari sini, alhamdulillah kita ngantongin pahala haji dan umrah secara sempurna. Tapi bukan begitu artinya pulang dari sini kita minta dipanggil haji sama saudara kita, jangan. Tapi tetap yang namanya orang haji itu harus menunaikan rukunnya dulu, berangkat ke tanah suci. Cuman dulu saya mengatakan siapa orang yang mau dimudahkan langkah kakinya ke tanah suci, maka dia harus terlebih dahulu
berbanyak-banyak mengambil amalan-amalan yang pahalanya setara ibadah haji dan umrah. Nah, salah satunya yaitu kita sholat subuh berjamaah di masjid, terus berdiam aja sampai terbitnya matahari. Nah, ini terbitnya matahari, terbitnya kita nanti di waktu isyraq datang itu di sekitar jam 6.23, insya Allah. Nah, kita berdiam di sini, entah kita baca Quran, entah kita berzikir, entah kita mengkaji ilmu, entah kita cuma saling ngobrol saja sesama jamaah sampai terbitnya matahari, maka pahala tersebut, pahala haji umrah kita dapatnya. Apalagi pahala haji umrah yang bisa kita dapetin ada lagi, yaitu datangnya kita ke masjid untuk menuntut ilmu. Ini berarti kita double nih. Udah kita sholat subuh dan kita berdiam sampai terbitnya fajar. Ada lagi, Nabi mengatakan, man lada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka'ajri hajatin wa umratin taman umratuhu wa hajatuhu wa umratuhu. Siapa orang yang berjalan dia ke masjid lalu kemudian tidak ada di hatinya melainkan dia punya keinginan untuk menambah ilmunya atau mengajarkannya, maka bagi dia pahala haji dan umrah sempurna hajinya, sempurna umrahnya. Masya Allah. Kita datang ke masjid bukan hanya sekedar sholat, tapi juga kepengen mengkaji ilmu, menambah wawasan kita tentang ilmu agama, maka juga dapat pahala haji dan umrah setara. Masya Allah. Apalagi bakti sama orang tua. Nah, bakti sama orang tua itu juga pahalanya subhanallah. Ada sahabat Nabi yang bilang, ya Rasulullah, saya belum bisa ikut jihad. Kata Nabi Muhammad, masih ada orang tua di rumah, masih. Maka berbaktilah kepada mereka. Wa anta mujahidun wa anta hajjun wa anta mu'tamir. Kalau engkau bakti kepada orang tuamu, maka engkau seorang mujahid. Tak perlu engkau berangkat jihad, engkau sudah menjadi mujahid. Engkau seorang haji, engkau seorang yang telah berangkat umrah. Masya Allah. Jadi dengan bakti kita sama orang tua, kita juga sedang mengantongi pahala haji dan umrah lagi. Apalagi masih banyak yang lainnya setara dengan pahala haji dan umrah. Nah, pahala-pahala itu yang kita kantongi duluan, dan itu yang akan menyebabkan kita dimudahkan langkah kaki kita menuju tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul dalam kebaikan, berkumpul di dalam masjidnya Allah, rumahnya Allah, Masjid Al-Hijrah, masjid yang memiliki filosofis berpindahnya kita hijrah minas zulumati ila nur, minas sayyi'ati ila hasanah, minal munkarat ila ma'rufah, dari minal haram ila halal, dari kegelapan menuju terang benderangnya cahaya Allah, dari keburukan menuju kepada kebaikan, dari hal-hal yang munkar menuju kepada hal-hal yang ma'ruf, kepada hal-hal yang terpuji, dari hal-hal yang haram menuju hal-hal yang halal. Nah, ini kita ambil filosofis nama masjid kita untuk menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini juga kita mendapatkan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi di antaranya, inna khutwati tamshiha ilal masjid, sesungguhnya inna khutwatan, sesungguhnya langkah kaki tamshiha ilal masjid, yang dilangkahkan dia menuju masjid, sedekah. Setiap langkah kaki kita dihitung sedekah. Makanya kalau orang dulu Pak, dia berangkat dari masjid, misalnya dari rumahnya ke masjid, misalnya dari jalan A, pulang ini lewat jalan A, dia pulang cari putar jalan B, supaya langkah kakinya semakin banyak dan semakin dianggap juga dia bersedekah juga lebih banyak. Bukan hanya itu, man tatahhara ila baitihi, siapa orang yang berwudu bersuci dari rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia melangkahkan kakinya ke rumahnya Allah, ke masjid maksudnya, karena khutwatuhu, maka bagi langkah-langkah kakinya, ihdahuma tuhitu khati'ah, yang satu kaki kanannya ketika dia melangkah menghapuskan salah dan dosanya, wa ukhra turfa'u darajat, yang satu kakinya langkah kaki kirinya menaikkan derajat. Maka kalau dia melangkah kakinya ke masjid, langkah kanan, langkah kaki kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, langkah itu dia dapat penghapusan dosa, dia dapat naiknya derajat. Masya Allah. Nah, ini yang sedang kita tantangi dari pagi hari.
Dan bukan hanya itu, di pagi hari ini juga kita sedang kepengen mendapatkan doa malaikat. Apa itu doa malaikat ketika pagi hari? Ma min yaumin, tidaklah satu hari dilewati oleh seorang hamba yusbihul ibad illa malakan yanzilan. Kepada seorang hamba di pagi hari melainkan akan ada turun dua malaikat yang Allah utus di setiap pagi hari bagi seorang hamba. Ada dua malaikat. Yang satunya dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang satunya dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang satu malaikat doanya, ya Allah, berikan kepada dia balasan atas sedekah yang dia berikan di pagi hari. Yang satu lagi, ya Allah, berikan kebinasaan atas harta yang dia tahan dan dia tidak mau sedekah. Nah, jadi memang ada yang disebut keajaiban sedekah di pagi hari ya, karena memang setiap pagi harinya itu malaikat Allah utus untuk mendoakan kita. Doanya juga tadi, kalau ditemukan pagi hari ada seorang hamba dia bersedekah, maka ada malaikat yang doain gitu tadi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganjaran, pahala, keberkahan, lipat ganda atas orang yang menginfakkan harta sedekahnya. Yang satu lagi, ini malaikat kalau dia ketemu manusia yang tidak punya pahala sedekah di hari itu, maka di pagi hari ini malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah binasakan, hancurkan, putuskan keberkahan hidupnya bagi orang yang menahan hartanya. Masya Allah. Maka pada hari ini selain kita merebut keindahan banyaknya pahala yang Allah sedang obral, makanya disebutkan inna afqalas salat 'alal munafiq salat al-fajr wal isya. Sesungguhnya ada salat yang paling berat buat orang munafik cuma dua, yaitu salat subuh, salat fajar dan salat isya. Jadi kalau kata Buya Hamka, beliau bilang kalau melihat orang Islam datang ke masjid di hari raya Idul Fitri ada belakang orang Islam banyaknya luar biasa. Tapi kalau melihat orang beriman, lihat di setiap pagi subuhan. Itu bedanya orang Islam sama orang beriman. Jadi kalau orang Islam, dia itu adanya di hari raya Idul Fitri itu akan kita lihat sampai ke jalan-jalan itu di dalam. Itulah banyaknya orang Islam. Tapi banyaknya orang beriman, kita lihat kita di hari ini. Kita terpilih menjadi pilihan Allah, pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah titipkan sama kita nikmat Islam dan juga nikmat iman. Orang yang rela dia membuka matanya di pagi hari saat semua manusia berat buka matanya, kita merelakan melangkahkan kaki kita ke masjid di saat semua orang masih indah dengan tidurnya. Mereka masih pengen banyak istirahat, tapi kita kemudian mengambil kemuliaan Allah dengan mau menjadikan diri kita berpagi-pagi ke masjid. Kita berpagi-pagi untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus masjid Al-Hijrah dan juga kepada seluruh jembatan atau wasilah yang bisa menjadikan saya mendapatkan hati terindah, bisa bersilaturahmi, bisa mengkautkan hati, bertatap wajah kepada ayahanda dan ibunda sekalian di pagi hari ini, yakni kepada Yayasan Madinah, yayasan yang mereka ini memiliki gerakan kemanusiaan. Di antaranya program mereka adalah peduli Sumatera. Bagaimana kita tahu ada kejadian bencana alam belum lama ini, banjir bandang dan longsor yang terjadi di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga di Aceh. Itu terjadi banjir bandang yang udah kayak tsunami kedua. Kalau tsunami itu datangnya air laut dari laut datang menyapu daratan. Nah, kalau ini banjir bandang tsunami yang datang dari tengah-tengah, hujan yang turun begitu besarnya, derasnya, ditambah lagi gara-gara keserakahan manusia, banyak hutan-hutan yang dibakar sehingga tidak bisa menampung lebih air, jadilah banjir bandang. Yang banjir ini bukan hanya membawa air, tapi juga banyak gelongan kayu-kayu besar, sehingga apa yang dilewati oleh banjir ini binasa, hancur semuanya. Bahkan Gubernur Aceh mengatakan ada 4 desa hilang sedesa-desanya. Jadi kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan bahwasanya banyak ribuan saudara-saudara kita di sana bukan hanya sekedar kehilangan harta,
Bukan hanya sekedar kehilangan keluarga, mereka kehilangan rumahnya, bahkan mereka kehilangan kampung-kampung, desa-desanya hilang karena ditelan oleh banjir bandang. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini Allah ketuk hati nurani kita, Allah bangun rasa kemanusiaan kita, dan Allah takdirkan kita mendapatkan doanya malaikat tadi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti, berikan keberkahan, berikan lipat ganda, makmurkan urusan orang-orang yang berinfak sedekah di setiap harinya. Nah, ini kalau kita minta doa sama sesama kita minta doa sama teman, bisa jadi kita boleh, bisa jadi enggak. Kenapa? Teman kita ini sama kayak kita, manusia biasa, punya dosa. Kita yang punya dosa itu pasti dosa kita akan menghalangi antara doa kita kepada Allah. Ada hijab antara kita sama Allah, antara ada dosa yang kita punya. Begitupun sesama teman kita, sesoleh apapun dia, kalau kita minta doa sama dia, bisa jadi nggak terkabul. Kenapa? Karena pasti setiap manusia punya dosa. Yang namanya sumiyal insan di annahu yansa wa mahallul khata wa isyan. Dinamakan manusia karena tempatnya lupa, tempatnya dia mengumpulkan dosa dan alfa. Nah, itu manusia. Tapi begitu malaikat yang doain, malaikat ini adalah yuf'alu ma yu'marun. Mereka ini makhluk Allah yang selalu menjalankan perintah Allah. La ya'sunallah, la pernah dia sekalipun bermaksiat sama Allah. Malaikat kalau dicinta sama Allah sujud pada kiamat. Dicinta sama Allah diperintah buat ruku pada kiamat. Disuruh perintah untuk dikir mereka pada kiamat. Mereka diperintah untuk datang setiap langit dunia mencari hamba-hamba di pagi hari yang punya pahala sedekah untuk sedekah. Maka mereka sampai sepanjang hari sampai datang kiamat tiba, mereka akan mendatangi setiap permukaan bumi mencari hamba-hamba Allah yang rajin sedekahnya, doain sama malaikat. Kalau udah malaikat yang doain, mereka tak punya dosa, mereka taat sama Allah, mereka tak pernah maksiat, udah pasti mustajab doa. Orang yang mendapatkan doanya malaikat pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala datang menuju malaikat yang pertama, yang doanya baik buat kita, yang doain supaya setiap harta kita menjadi berlipat ganda, diganti sama Allah dengan berkali-kali lipat, diganti sama Allah dengan keberkahan yang luar biasa. Lantaran pagi hari ini kita menyisihkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan bagaimana kiprah kemanusiaan yang dilakukan oleh Yayasan Madinah kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh dan juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kita saksikan video berikut ini. Boleh ditayangkan video penyaluran bantuan kepada saudara kita yang ada di Sumatera. Jadi memang Yayasan Madinah ini mereka domisili di Sumatera. Bahkan ada beberapa anggota dari Yayasan Madinah ini orang asli Aceh. Ada juga mereka yang jadi korban, yang mereka itu rumahnya tertutup banjir, yang sampai sekarang itu banjir itu jadi lumpur-lumpur yang sudah berkeras. Jadi udah sama sekali satu kampung itu nggak bisa dihuni lagi, Pak. Karena udah udah jadi daratan. Lumpurnya udah berkeras sampai menutupi pintu-pintu mereka. Masya Allah. Dan mereka sampai dengan saat ini mengungsi di puskesmas di balai warga yang ada di sana. Dan bisa kita bayangkan berapa ratus rumah yang tidak bisa dihuni di sana, dan juga banyak kebun-kebun yang rusak, yang gagal panen, yang mereka udah tidak ada lagi pekerjaan, tidak punya lagi penghasilan, yang setiap hari mereka hanya bisa mengandalkan makan dan minum dari dapur umum yang dibuka oleh pemerintah dan juga relawan kemanusiaan. Salah satunya relawan kemanusiaan yaitu Yayasan Madinah. Mereka juga bergerak yang paling pertama, gerak cepat kalau bahasa orang sehat, karena memang salah satu anggota mereka yang menjadi korban. Jadi langsung disalurkan setiap bantuan-bantuan yang berupa sembako, bahan makanan untuk bisa disampaikan ke saudara kita yang ada di Sumatera sana. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pada hari ini sambil juga kita mengambil indahnya hikmah bulan Sya'ban. Apa itu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan
yang ternyata Allah sisipkan banyak kemuliaan. Apa kemuliaan yang disisipkan di dalam bulan Sya'ban? Kadang kita nih Rajab bulan mulia, bulan haram, nanti Ramadan bulan yang mulia. Kadang-kadang Sya'ban kita lupa. Di situ juga ternyata Allah sisipkan kemuliaan yang banyak. Di Rajab Allah turunkan perintah sholat. Ternyata di bulan Sya'ban Allah turunkan perintah sholawat. Ayat yang saya bawa di muqaddimah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab itu turunnya di bulan Sya'ban. Apalagi yang turun di bulan Sya'ban, perintah puasa kita nanti di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu juga turun di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga terjadinya peristiwa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi, membelah bulan, dan juga pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah juga terjadi di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini luar biasa. Dan di bulan Sya'ban ini juga diangkat seluruh amal-amal daripada manusia. Ada yang namanya pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Di situ adalah letak hari raya malaikat. Jadi kalau kita manusia punya hari raya dua, Idul Adha sama Idul Fitri. Begitupun mereka juga punya dua hari raya, yaitu nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar. Nah, jadi dua malam ini adalah malam hari rayanya para malaikat. Di malam-malam itu, di dua malam tadi, nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar, ini malam ini semua malaikat hilir-mulir. Semua malaikat hilir-mulir memenuhi langit dunia. Mereka balik dari langit turun ke dunia. Mereka balik dari dunia balik lagi ke langit. Ngapain? Mereka membawa rahmat dibagikan kepada manusia. Mereka mengambil semua dosa-dosa manusia dibawa kepada Allah untuk diampunkan. Mereka turun lagi untuk membawa pengkabulan doa. Mereka membawa setiap hajat munajat manusia untuk dilaporkan kepada Allah dan dikabulkan. Masya Allah. Jadi memang di setiap hari raya di malaikat, nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar, kita bisa dapat itu, kita bisa tengok langit kayaknya mendung, tapi mendung tipis. Mendung ini terjadi akibat penuhnya langit dunia dengan hilir mudiknya malaikat. Nah, itu indahnya bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini turun perintah sholawat. Kalau di bulan Rajab perintah sholat, kalau di bulan Sya'ban perintah sholawat. Di bulan Rajab perintah sholat itu sarana kita berdekat-dekat kepada Allah. Maka di bulan Sya'ban sholawat itu sarana kita berdekat-dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ambil kemuliaan Sya'ban ini juga dengan kita bersolawat di pagi hari. Kita berikan sholawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan kecintaan kita, kehidupan kita dengan terus memberikan madah, terus memberikan kalimat pujian, kalimat-kalimat sholawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam." Tidaklah satu orang pun di atas muka bumi ini ketika dia bersalawat dan bersalam kepadaku, illa malaikat radallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku ke dunia untuk kembali menjawab salawat dan salam orang yang baca salawat tadi. Masya Allah. Maka di hari ini kita bersalawat sambil kita gandeng semua hajat munajat kita yang punya cita-cita, punya harapan, punya doa. Sebagaimana Sayyidina Ali dalam Wajah Waradiyah mengatakan, kullu doa mahjub, setiap doa itu masih punya tabir, masih ada penghalang, masih belum nyampe kepada Allah. Hatta yusalli da'i ilan nabi, sampai si pembaca doa tadi mengikat doanya, mengiringi doanya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya banyak para imam, para ulama, dia kalau lagi memimpin sholat dan memimpin doa, pasti doanya di dalamnya ada sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga sholat kita kenapa bisa sampai kepada Allah? Karena di dalam sholat kita salah satu rukunnya membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah sholat kita kalau kita tidak bersolawat sama Nabi. Ada ucapan sholawat di setiap kita tahiyat. Dan kalau kita baca doa tidak diiringi sholawat, maka doa itu masih punya halangan, belum nyampe kepada Allah. Nah, jadi hari ini kita pasangkan doa kita dengan sayap terindah, yaitu sholawat. Nah, apalagi kalau kita pasangin dua sayap. Orang kalau punya satu sayap aja bisa terbang, apalagi dua sayap. Untuk melesat terbang, apalagi satu sayap tersebut, satu sayapnya lagi adalah sholawat. Jadi
sambil kita basahi lisan kita dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, sambil kita berinfak dan bersedekah. Nanti akan ada petugas Yayasan Madinah yang berdiri untuk mengambil infak sedekah kita kepada saudara kita yang ada di Sumatera. Kita ringankan Pak, kita ringankan penderitaan mereka. Mungkin hari ini kita masih punya nikmat, kita masih bisa sholat subuh enak, indah, nikmat, masjid kita sejuk, masjid kita luar biasa teduhnya, kita pagi hari masih bisa merasakan indahnya subuh di masjid. Tapi saudara-saudara kita di sana, masjidnya masih banyak yang belum beroperasi, masih banyak yang tertimbun lumpur, yang setiap hari mereka hujan turun lagi airnya, udah dibersihin lumpurnya turun lagi lumpurnya begitu hujan. Nah, di sana masih banyak keterbatasan. Di saat kita masih bisa tidur nyenyak, kita bisa di atas kasur yang empuk, kita masih bisa meluk bantal guling. Nah, di sana saudara kita tidur di atas matras, tidur di atas bukit, tidur di atas lantai, dan mereka tidur berdesak-desakan. Di tempat pengungsian itu udah nggak ada sekat kanan kiri. Mereka udah nggak punya privasi, tidur berdesak-desakan sesama pengungsi. Kita hari ini masih bisa makan enak, masih bisa beli lauk, masih bisa bawa anak-anak kita ke restoran yang mewah. Tapi saudara kita di sana untuk makan saja mereka nunggu dapur umum beroperasi, nunggu bantuan datang. Nah, kita nanti apalagi masuk bulan Ramadan, kita melatih diri kita untuk bisa menahan lapar dan haus. Kita melatih diri kita. Kalau di sana udah bukan latihan Pak, di sana itu setiap hari mereka itu betul-betul kelaparan dan kehausan. Air bersih susah, makanan apalagi, sumber makanan juga udah banyak yang habis, toko nggak ada buka, warung nggak ada buka, semua bahan makanan mereka hanya bisa dapatkan dari datangnya bantuan. Pagi hari ini, yuk kita bangun rasa kemanusiaan kita untuk kita bisa meringankan penderitaan mereka di sana. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah menyebutkan in tansurullah yansurkum. Kalau kita menolong Allah, maka Allah tolong kita. Banyak dari kita nanya, ngapain kita tolong Allah? Allah kan maha segala, Allah maha kuasa. Buat apa tolong kita yang kita tolong sama Allah? Nah, justru para mufassirin menerangkan caranya kita menolong Allah itu adalah menolong hamba-hambanya Allah yang sedang kesusahan. Baru turun pertolongan Allah buat kita. Kita ini manusia hidup sepaket dengan ujian dan cobaan pasti itu. Tidak ada manusia hidupnya lempeng-lempeng aja nggak ada. Tidak ada manusia hidupnya tenang-tenang aja nggak ada. Semua pasti setiap hari kita punya masalah yang bikin kita pusing, yang bikin kita puyeng, yang bikin kita gundah-gulana pasti ada. Dan saat kita punya ujian musibah, kita minta tolong siapa kalau bukan sama Allah? Nah, kita minta tolong sama Allah, maka pertolongan Allah turun. Manakala kita mau bantu hamba-hamba Allah yang sedang kesusahan. Baik, sama-sama sebelum kita lanjutkan lebih lanjut sambil kita menunggu datangnya waktu isyraq, terbitnya fajar. Nah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sambil berinfak sedekah. Kita berbagi keberkahan, bukan berbagi sisa uang Pak. Hari ini yang bawa uang habisin aja udah. Hari ini kita bisa uang kita berikan kepada saudara kita yang ada di Sumatera. Besok masih bisa kita cari lagi. Nanti siang bisa cari gantinya Pak. Kita di sini ada yang masih punya toko, masih punya warung makan, masih punya penghasilan, masih punya jabatan, masih punya mata pencaharian kita di sini. Masih bisa kita pergi ke lautan, kita nelayan, masih bisa. Tapi saudara kita di sana, mereka tak punya penghasilan, mereka tak punya pekerjaan. Jangankan buat nyari uang ratusan ribu, mereka mencari uang 10.000 aja susah di sana Pak. Karena mereka yang mereka cari di sana udah bukan uang, mereka cari makanan, mereka cari selimut pakaian, mereka carinya bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah dan juga relawan kemanusiaan. BNPT mengatakan untuk pulih keadaan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa pulih. Bayangkan sampai sedesa-desa hancur, bagaimana caranya bisa membangun kembali desa itu? Bagaimana caranya merelokasi desa yang udah tidak layak huni lagi Pak? Yang udah itu desa jadi sungai besar. Jadi yang tadinya sungai kecil itu jadi sungai besar. Gara-gara banjir bandang lewat. Itu banjir bawa gelombangan kayu yang besar-besar. Jadi apa yang dilewatinya semua tersapu. Bagaimana cara mereka bisa memulihkan keadaan tersebut? Caranya bertahun-tahun akan membutuhkan yaitu pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Dibangun kembali hunian-huniannya. Saat ini sampai dengan detik ini jelang bulan Ramadan aja Pak, belum ada hunian sementara yang bisa dihuni oleh saudara kita yang terkena musibah di sana. Mereka masih mengungsi di tempat pengungsian.
hunian sementara masih dalam proses pembangunan. Masih ada waktu berbulan-bulan untuk bisa membangun hunian sementara. Karena yang menjadi korban itu bukan puluhan orang, bukan ratusan orang, ribuan orang. Maka mudah-mudahan pada hari ini kita bisa bantu meringankan penderitaan mereka dengan harta kita. Kita berikan kebahagiaan mereka, kita berbagi keberkahan, kita berbagi kepedulian, bukan berbagi sisa-sisaan, bukan berbagi remah-remahan atau recehan-recehan. Kita berikan infak yang terbaik yang kita punya. Mudah-mudahan dengan itu Allah juga berikan pertolongan yang terbaik untuk setiap ujian dan masalah kita. Sama-sama kita bersolawat sambil kita berinfak dan sedekah. Salatullah salamullah ala ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah yang menjadi pengganti atas segala kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tadi kita bersolawat, semua hajat doa kita dikabulkan Allah. Semua yang tadi bersedekah, semua cita-cita dan harapan kita diberikan jalan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ini bukan hanya sekedar mengikat doa. Sholawat ini adalah penutup dosa. Jadi kalau kita punya dosa, pengen kita kikis sedikit demi sedikit, cara banyak di sholawat. Kalau kita punya keadaan terpuruk, maka cara kita untuk bangkit dengan kita banyak sholawat. Cara kita semakin dekat, semakin cinta sama Nabi Muhammad, cara itu dengan bersholawat. Karena sholawat itu adalah titipan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mendoain Nabi Muhammad. Ada dari kita kayak sholawat itu kan doain Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu kan semulia-mulianya makhluk. Nabi Muhammad maksum, udah dijamin surga sama Allah. Nabi Muhammad tidak pernah ada dosa, tidak pernah ada salahnya. Nabi Muhammad udah dijamin masuk surga. Buat apa kita doain Nabi Muhammad? Nah, kadang-kadang ada pertanyaan dari orang-orang yang kritis, yang mereka bingung, kenapa kita doain Nabi? Mestinya kita yang minta doa sama Nabi. Nah, maka kita bisa jawab dengan jawaban terbagus. Apa jawabannya? Ketika kita mendoakan atau kita sedang menuangkan air ke dalam sebuah wadah yang sudah penuh dengan air kemuliaan. Nah, kita contohkan Nabi Muhammad. Ini beliau ini adalah manusia yang penuh dengan kemuliaan. Nah, kalau ada wadah di sini air, yang airnya sudah penuh, lalu kita siram lagi, kita tuang lagi dengan air. Apa yang terjadi? Maka air itu akan tumpah ke bawah. Begitupun dengan sholawat. Kalau kita bersholawat untuk Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah, sholli wa sallim, berikan sholawat, kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka sejak ini kita sedang menumpahkan doa tadi kepada diri kita masing-masing. Kita doain Nabi Muhammad untuk kita mendapatkan doa tadi, untuk kita mendapatkan keberkahan dari doa sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, betapa tidak, bahkan yang kita sholawat ini adalah semulia-mulianya makhluk. Nama Nabi Muhammad ini kalau kita sholawat, kita tidak sebut namanya aja, kita sebut kunyahnya Nabi, kita sebut gelarnya Nabi, kita sebut nama lain daripada Nabi, kita sebut doanya dia saja.
bukan, ataupun kita sebut kata ganti buat Nabi Muhammad, itu sudah menjadi cukup sholawat tersebut menjadi sholawat yang diterima oleh Allah. Apalagi kita sebut namanya. Seindah-indahnya ibadah adalah ibadah sholawat. Kenapa? Allah perintahin manusia sholat, Allah tak sholat. Allah perintahin manusia zakat, puasa, haji, umrah, sedekah. Allah tak melakukan itu semua. Tapi ketika Allah perintahkan manusia untuk sholawat untuk Nabi Muhammad, Allah terlebih dahulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikatnya bersolawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ibadah sholawat ini bahkan disebut di dalam kitab Kifayatul Akhyar, kullu amal ibni Adam bainal wal qabul. Semua perbuatan anak cucunya Nabi Adam itu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan ia diterima, kemungkinan ia ditolak. Tapi khusus buat sholawat, illa sholat ala Nabi, kecuali yang namanya sholawat untuk Nabi Muhammad, enggak ada rotnya, enggak ada tertolaknya, enggak ada. Ibadah, semua ibadah, sholat, puasa, haji, sedekah, antara terima, antara ditolak. Tapi satu-satunya ibadah yang enggak punya potensi tertolak, pasti diterima adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena namanya Nabi Muhammad ini nama yang Allah sematkan khusus untuk kekasihnya, yang bahkan nama ini sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum dunia ini tercipta, sebelum Nabi Adam ada, itu nama Nabi Muhammad tidak ada. Bahkan Nabi Adam begitu diturunkan ke dunia, beliau menyadari kesalahannya, lalu kemudian bermunajat kepada Allah, tidak kunjung mendapat jawabannya. Baru dijawab setelah beliau sandingkan doanya dengan sholawat untuk Nabi Muhammad. Dia tahu nama Muhammad dari mana? Dia lihat di pintu surga ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan nama Nabi ini juga sudah tersirat di setiap kitab-kitab terdahulu. Ada kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Semua kitab-kitab Allah itu memuat tanda-tanda lahirnya Nabi akhir zaman, dan disebutkan namanya Muhammad. Salah satu riwayat sahabat mengatakan beliau punya ayah seorang ahli kitab Taurat. Dia bilang ayahnya ngajarin kitab Taurat kecuali illa sifat wahidah, satu lembar tak diajarin, ditutup di dalam satu kotak. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ketika ayahku meninggal dunia, aku buka itu kotak, kulihat kitab Taurat yang dia sembunyikan, di situ ternyata ada tanda-tanda nabi yang sama. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam wa ismuhu Muhammad. Lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah, pengaruhnya kekuasaannya sampai menjadi di Syam, dan namanya Muhammad. Masya Allah. Maka nama Nabi Muhammad ini nama yang istimewa. Jadi banyak kita bersolawat. Insya Allah mudah-mudahan dengan solawatnya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini menjadi sebab kita gak jauh-jauh nanti dibangkitkan di hari kiamat. Kata Nabi, inna awlan nasu yawmal qiyamah man akhtarahu bi sholati alayya. Nanti keadaan manusia yang paling dekat dengan di hari kiamat, mereka yang semasa hidupnya banyak-banyak bersolawat untukku. Nah, jadi enak tuh. Makanya kita kadang-kadang kalau lagi hati gundah gulana, sholawat aja Pak, sholawat aja Bu. Kita lagi lalai, kita lagi iseng, kita lagi santai, sholawat aja. Sholawat gak butuh pada kiblat, sholawat gak butuh kita suci, sholawat gak pakai wudu. Sholawat hatta hati kita sedang lalai, hatta kita lagi nyapu sholawatan, lagi masak sholawatan, lagi kerja sholawatan, pasti diterima Allah Subhanahu Wa Taala sholawat kita. Nah, makanya kalau kita lagi gundah, kita banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nama yang sedang kita sebut adalah nama yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Masya Allah. Nah, belum lama Pak, sebelum COVID ada Islam lagi yang sesat. Namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Ada di Cirebon. Ada tukang cukur punya pengikut ngaku nabi Pak. Ini nabi palsu nih. Namanya, mohon maaf kalau yang sama namanya Tukini. Itu saya pusing Pak. Siap umatnya bagaimana kalau sholawat ya Pak ya? Kalau kita sholawat kita kepada Nabi Muhammad enak. Sallallahu ala Muhammad, masuk ke dalam hati. Nah kalau dia umatnya bagaimana? Sallallahu ala Tukini. Yang ada kita ketawa dulu Pak ya. Masya Allah.
Misalnya, Ustaz, tuh kirim, tidak tahu tuh, apalagi kita lihatnya rasa-rasanya nggak pantas. Nah, inilah indahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang senangnya doang Pak, senangnya kita yang datangnya bulan Ramadan itu jadi jaminan kita terbebas dari api neraka. Man fariha bi dukhuli Ramadan harama jasadahu ala nar. Siapa orang yang bergembira, sukacita, bahagia, senang doang dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, harama jasadahu ala nar. Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Baru senang doang. Lantas bagaimana kalau kita arungi nanti Ramadan dengan banyak kegiatan ibadah kita? Apalagi nanti di bulan Ramadan ada yang namanya sholat yang bilangan rakaat banyak, sholat agung, tarawih. Nah, kadang-kadang Pak, ini suka terjadi anomali di bulan Ramadan. Ibu-ibu kita itu kelihatan Pak, rajinnya kelihatan ketimbang kaum bapak. Rajinnya kaum ibu sama kaum bapak kelihatan di bulan Ramadan. Kita lihat sebelum azan bisa berkumandang nanti di bulan Ramadan itu di barisan ibu orang rumah belum ada, ibu-ibunya belum datang, tapi sudah ada kamu pernah udah datang di Nah, aduh, kadang-kadang kita bandingin Pak sama kita sebelum ada satu pemandangan shop kita masih sepi, nggak ada tuh yang naruh sejadah, naruh peci nggak ada. Tapi ibu-ibu azan bisa belum berkumandang aja orang yang belum ada sejadah bukan udah ada dulu. Itu rajinnya kaum ibu. Cuman kadang-kadang rajinnya kaum ibu cuma ibu ke tanah doang bu. Minggu-minggu selanjutnya udah mulai kepo ibu. Kepo ngapain? Kepo ngeliatin banding pengumuman masjid ini malam ke-8 siapa imamnya. Wah, mulai dicari-cari itu nama-nama imam itu sama ibu-ibu. Kalau imamnya masih muda bacanya cepat, wah rajin dia sholat tarawih di masjid. Tapi kalau imamnya juga wah udah tua nih, kakek-kakek nih, bacanya lama nih, nggak jadi di masjid. Kadang-kadang kalau udah nyampe sejadah mau kenanya belum baca bisa berkumandang, anaknya disuruh duluan. Nah, ini azan isya, kamu datang pulang ke masjid, lihat imamnya di malam siapa. Kalau disebut sampai anak, Ma, Bu, ini malam imamnya Bapak Haji Hasan. Ya, yang kakek-kakek yang bacanya lama. Tolong nggak ambilin sejadah, Bu, karena ibu nggak jadi sholat di masjid. Kalau ibu mah aja kan lama bacaan, Masya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu suka pilih masjid, Pak. Suka pilih masjid mana yang 11 rakaat, mana yang 23 rakaat. Dia cari masjid yang 11 rakaat, biar cepat selesai. Begitu dia datang ke masjid yang 11 rakaat, tahu dia imamnya hafiz Quran. Dia baca itu setiap malamnya 1 juz. 11 rakaat tapi 1 juz. Waduh, kapok ya ibu-ibu nih. Akhirnya dia cari, pilih, udah nggak apa-apa lah sholat tarawih yang masjid 23 rakaat aja. Yang penting imamnya kuliah dulu. Dia cari imam yang kuliah dulu, meskipun 23 rakaat nggak apa-apa. Dia cari itu, begitu dia sholat, ternyata imamnya kakek-kakek. Kalau anak muda, rajin ibu tarawihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu di dalam diam Pak. Ke-8 selesai sholat tarawih. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kakek-kakek yang jadi imam ini ibu-ibu belum sholat Pak, belum. Masih duduk di belakang sambil nungguin imam sampai walak-walin, sambil garuk-garuk paha. Allah kapan imam selesai bacanya lama. Begitu walak-walin, bapak-bapak udah amin. Itu nggak terdengar suara amin di jamaah ibu. Ngapain? Mereka masih memasang niat sholat, usul sunatan tarawih. Allah. Masya Allah. Ketika kita tanya, Bu, kenapa sih Bu suka milih imam? Enggak Pak Ustaz. Kadang-kadang kakek-kakek itu udah bacanya lama, kadang-kadang suka lupa. Ayat itu jadi muter-muter kalau Ustaz nggak selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu bingung, ini kita ambil lagi ya. Kasar tadi udah ambil lagi. Yang sampai bilang udah ikutin aja Pak Imam. Amin. Si Imam bingung. Lah, jangan ambil lagi. Lah kita nanti baca surat lagi. Jadi di surat apa ya? Kuliah dibaca. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun
dia lupa. Untung di belakang jamaah ibu-ibu ada yang baik, ngingetin imam sambil teriak di belakang, lakon. Ini imam dengan, oh iya lakon ya. Itu usul sama dia, lakum dinukum waladolin. Masya Allah, ternyata itu awal persatuan antara jamaah ibu-ibu sama imam kakek-kakek. Masya Allah, ini anu kali kita bisa temuin nanti di bulan Ramadan. Rajinnya kita, mudah-mudahan rajinnya kita nanti di bulan Ramadan. Kita sholat tarawih yang akhirnya, kita jaga tadarus kita jaga nanti zakat kita, sedekah kita. Insya Allah di bulan Ramadan itu akan menjadikan kita bersih sebersih-bersihnya. Mengapa kita bisa bilang begitu? Inilah rahasia kenapa Ramadan ditaruh di bulan ke-9. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan di bulan ke-9. Bagaikan ibu yang memiliki kandungannya di lahirnya selama 9 bulan baru dia keluar bagaikan bayi yang suci bersih tanpa dosa dan noda. Begitu pun kita, kalau sanggup kita menjalankan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, keluar dari Ramadan kita bagaikan bayi yang bersih suci tanpa noda dan dosa. Kenapa begitu? Semua dosa-dosa kita terbakar. Namanya Ramadan, yang mau terbakar, membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita terhapuskan, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa lalui Ramadan kita dengan penuh sukacita dan juga penuh dengan keistiqomahan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa penutup, kita saksikan tayangan yang terupdate yang ada di Sumatera. Bagaimana banjir bandang itu terjadi, lalu apa dampaknya, bagaimana dahsyatnya, kita lihat. Nah, ini ketika relawan manusia sedang mengevakuasi bangunan longsor, ternyata terjadi longsor susulan. Masya Allah, relawan manusia itu yang malah jadi korban. Jadi memang di sana itu kayak hujan belum berhenti. Nah kita aja di sini masih kadang-kadang hujan setiap malam. Di situ pun begitu Pak. Begitu hujan terjadi, begitu hujan tinggi, banjir masih ada, air masih naik, longsor masih terjadi. Mereka kehilangan rumahnya, mereka kehilangan keluarganya. Makanya kita bisa tengok laporan dari BNPB bahwa saudara kita di sana ada 1.200 korban jiwa dan ada 180 yang hilang entah kemana pun ditemukan jasadnya. Mungkin terbunuh longsor, mungkin tertimbun dengan lumpur yang sudah bekas, mungkin terbawa hancur oleh banjir bandang. Masya Allah. Bayangkan kalau kita di sini kebajikan, begitu air naik, kita angkat barang-barang kita ke tempat ini. Tapi ternyata air tidak turun selesai pakai terus. Begitu kita sudah mulai panik, kita kaki semua itu sudah tertutup air. Ini sudah terjadi sana. Air barang sudah kita yang hilang. Terbawa hanyut ke banjir bandang. Bukan hanya sekedar banjir, tapi bawa rombongan kayu yang begitu banyak. Masya Allah, begitu mudah Allah mengambil harta manusia. Saudara-saudara kita di sana mengumpulkan uang bertahun-tahun, mengumpulkan hartanya bertahun-tahun, tapi sekejap bisa Allah cabut, sekejap bisa Allah ambil. Jadi segala apa yang kita miliki, kalau kita tidak jaga dengan baik, Allah bisa musnahkan segala macam. Cukup banyak saudara-saudara kita di sana yang bukan hanya kehilangan saudaranya, kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan tempat tinggalnya, bahkan mereka kehilangan seluruh hidupnya. Tempat tinggalnya musnah, satu kampung, satu desa, semua desa-desa musnah. Mereka tidak bisa lagi bekerja, mereka tidak bisa lagi bekerja, mereka tidak bisa lagi mencari uang. Tentu hanya mengandalkan datangnya bantuan dari pemerintah dan juga relawan manusia. Nah ini kita lihat banjir sedahsyat itu, manusia mana yang bisa sanggup bertahan? Mungkin kalau kita ada di sana kita juga, Masya Allah, kita panik sepanik-paniknya. Saudara kita yang ada di Yayasan Madinah yang jadi korban di
teriak-teriak, tolong, lampu semakin hilang, kita air semakin naik, insya Allah. Allahumma salli ala Rasulillah. Di saat kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh lupa di sana ada saudara kita yang sedang menanti bantuan dari kita. Bisa jadi dari awal musibah ini sampai dengan saat ini mereka sepanjang malam berhenti mengemis kepada Allah, mengetuk pintu langit. Bisa jadi hari ini Allah berikan jawaban atas doa mereka dengan hadirnya kita pada pagi hari ini berkumpul di silaturahmi sambil kita berikan sebagian harta kita untuk mereka. Sambil kita iringi doa juga mudah-mudahan Allah secepatnya pulihkan keadaan saudara kita yang ada di sana. Mereka yang hilang harta Allah berikan ganda, mereka yang hilang keluarga Allah berikan ketabahan dan kekuatan. Banyak kampung, banyak rumah-rumah yang sudah tidak bisa dilayar, sudah tinggal lagi, sudah tidak bisa rumah itu dihuni lagi. Karena betul oleh kepala rumah sudah keras, itu dibersihkan, turun lagi lumpurnya, itu dibersihkan, turun lagi lumpurnya. Begitulah keadaan sahabat ini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa membangun rasa manusia kita. Musibah besar itu tidak terjadi oleh mereka yang merasakan datang dari banjir bandang. Musibah besar itu tidak terjadi kepada mereka yang kehilangan keluarganya, saudaranya, anaknya, orang tuanya. Musibah besar itu tidak terjadi kepada mereka yang hilang rumahnya, tempat tinggalnya, wilayahnya, desanya. Tapi musibah terbesar itu terjadi pada kita manakala ketika kita mendengar berita ini, melihat berita ini, kan kita diam aja. Itu musibah besar yang terjadi pada diri kita. Dan kita minta sama Allah, tidak mau kita tertimpa musibah besar. Tidak mau kita jadi manusia yang bakhil, tidak mau kita jadi manusia yang hatinya mati, kita tidak mau jadi manusia yang hatinya keras. Kita ingin menjadi manusia yang berbagi sesama kita. Bahkan di dalam sholat itu dititipkan filosofi sunnah, ada salam untuk menyempurnakan sholat. Tidak sah sholat kalau belum ditutup dengan salam. Salam itu memang kita katakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Maknanya kita diminta untuk tengok kanan, tengok kiri sekitar kita. Tidak sah sholat kalau belum ditutup salam. Begitupun tidak sah iman kita kalau belum kita pandai melihat ke sekitar kita. Bukan hanya sekitar kita, semua saudara-saudara kita yang punya kebutuhan, punya kesusahan, kesulitan, bantu. Disitulah nilai kesempurnaan iman kita. Bapak Ibu yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup dengan doa, kita juga buka yaitu program lelang donasi. Manakala ada yang punya kelebihan rezeki yang tadi sudah kita kumpulkan bersama-sama, kita tambahin lagi. Kita enggak jemu-jemunya, kita enggak bosan-bosannya, kita enggak jenuh-jenuhnya membantu saudara kita yang ada di Sumatera dengan keadaan kita yang sedang diberikan nikmat berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang kepengen menambahkan nilai donasinya dengan hartanya, dengan sedekahnya yang lebih, boleh nanti ikut mengangkat tangannya, mencatatkan namanya untuk bisa kita cantumkan sebagai donatur kepada saudara kita yang ada di Sumatera. Silakan nanti saya sebutkan angka-angkanya, kiranya berkenan, kiranya saya mampu, saya cukup punya kemampuan untuk bisa membantu saudara yang ada di Sumatera, boleh angkat tangannya. Saya akan sebutkan angka demi angka, silakan boleh yang berkenan dan mampu boleh untuk kita bersama-sama memberikan donasi kita kepada Yayasan Madinah untuk disalurkan kepada saudara kita yang ada di Sumatera. Nanti angka demi angka ini jangan dianggap besar, Pak. Boleh dicicil, boleh diangsur, boleh ditransfer manakala kita punya kemampuannya. Boleh kalau ada di sini baru boleh kita kasih. Silakan yang ingin membantu, kita titipkan sedekah ini atas nama orang tua kita luar biasa. Kita titipkan sedekah ini untuk mengiringi pertumbuhan anak-anak kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah sedekah kita bisa menyembuhkan penyakit kita, insya Allah. Silakan bagi yang ingin berdonasi lebih, boleh angkat tangannya. Saya buka lelang donasi angka 5 juta rupiah. Silakan yang ada yang berkenan untuk 5 juta rupiah. Nah, boleh nanti dicatatkan nanti oleh saudara dari tim Yayasan Madinah yang memegang papan nama yang berkenan untuk menambahkan nilai donasi yang sudah kita kumpulkan.
Dari angka 5 juta rupiah, siapa yang sanggup, siapa berkenan, boleh angkat tangannya. Pak Ustaz, kita udah gak ada uangnya, boleh kapanpun ditunaikannya. Lagi ada rezeki nomplok baru kita tunaikan, boleh. Atau boleh diangsur, boleh. Jika ada yang sanggup cicil kendaraan 1 juta sebulan, jika ada yang sanggup cicil mobil 5 juta sebulan, nah itu pendahulunya. Maka ini untuk kendaraan kita harus bisa lebih berani lagi. Kita cicil ayat kita dengan membantu saudara-saudara yang ada di Sumatera. Silakan yang berkenan di angka 5 juta rupiah boleh angkat tangannya. Kita butuh mujahidan yang siap berjihad dengan hartanya untuk meringankan penderitaan saudara kita ada di Sumatera. Mereka ini sampai dengan saat ini hidup di pengungsian, besar-besarkan, baju pun juga terbatas. Semua harta yang mereka miliki hanyut terbawa banjir. Kita bisa bayangkan kalau kita posisinya ada di sana. Kita minta tolong sama siapa kalau bukan kepada saudara-saudara kita sesama muslimin. Bahkan yang ingin mau angkat tangannya di angka 5 juta rupiah, mungkin ada yang oke, saya nggak sanggup 5 juta rupiah, silakan saya turunkan angkanya. Siapa yang sanggup membantu saudara kita di angka 3 juta rupiah, boleh angkat tangannya. Boleh dicicil, cicilnya berapa? Silakan berapa aja. Ada mau cicil 1 juta sebulan boleh, mau cicil 500 ribu sebulan boleh, mau cicil 100 ribu sebulan juga boleh. Karena kebutuhan untuk saudara kita yang di sana itu kebutuhannya setiap hari berkesinambungan, bahkan bisa bertahun-tahun mereka pulihnya. Nah, silakan yang ingin menemani saudara kita yang ada di Sumatera dengan hartanya supaya mereka terjamin makannya, silakan boleh angkat tangannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pengen lihat ciri-ciri ahli surga secara kasat mata, kita pengen lihat orang surga, orang pasti tempat di surga. Kita bisa lihat yang kasat mata. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa menghibur jihad, suka ngasih makan orang, jadi suka takdir orang itu ahli surga. Suka bikin sedekah sambil makan di masjid, itu ahli surga. Suka mengembangkan makanannya ke tempat-tempat yang butuh, itu ahli surga. Hari ini kita pastikan kita punya tempat kita di surga dengan kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Sumatera untuk dibangun dapur umum untuk menjamin makan mereka setiap hari. Silakan yang pengen angkat tangannya di atas 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini kalau buat kebutuhan rumah tangga mungkin habis sebulan. Tapi kalau kita sisihkan buat saudara kita yang ada di Sumatera, sebulan dia nggak habis. Bertahun-tahun pun nggak habis. Sampai kita meninggal pun nggak habis. Sampai hari kiamat datang pun nggak habis. Apa yang nggak habis? Manfaat dan pahala yang mengalir buat kita terus menerus sampai hari kiamat. Silakan yang pengen punya keran pahala abadi, nah silakan boleh angkat tangannya. Mana tahu donasi kita bisa menjadi Quran buat anak-anak di sana, anak-anak di sana belajar dari Quran, donasi kemudian dia hafal dari ayat-ayat tersebut, dia sholat setiap hari, sepanjang hidup dia sholat, dia juga sedang menunjukkan pahala buat kita. Mana tahu donasi kita dijadikan masjid kembali di sana, mana tahu donasi kita diberikan untuk diberikan sejadah di sana. Nah, masya Allah, setiap hari kita mendapatkan pahala sholat sepanjang hidup kita. Silakan yang ingin membantu di angka 3 juta rupiah boleh angkat tangannya, boleh dicicil, boleh apapun mampunya silakan. Nah, kalau masih malu-malu, saya turunkan lagi angkanya. Siapa yang berkenan membantu saudara kita di angka 1 juta rupiah boleh angkat tangannya. 1 juta rupiah kecil 2 kali selesai. Bahkan kalau kita 100 ribu setiap minggunya nggak basah. Silakan yang ingin berdonasi boleh angkat tangannya, catat namanya saja. Kita akan doakan setiap kajian-kajian yang mudah-mudahan di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita keluar dari masjid ini, kita sholat sunnah isyraq dulu. Langsung disambung juga dengan sholat sunnah duha. Kita ambil kemuliaan untuk pahala haji dan umroh sempurna dengan kita sebelum keluar dari masjid. Kita sholat isyraq, sholat sunnah isyraq 2 rakaat dan sholat sunnah duha 2 rakaat. Nah, silakan kita lanjutkan untuk lelang donasinya di angka 1 juta rupiah. Yang sanggup, yang mampu, berkenan, boleh angkat tangannya. Kita boleh catat namanya. Ada yang datang kepada saya, ibu-ibu, Pak Ustaz, saya pengen hutang, tapi saya tak punya uang. Kayaknya bulan depan saya tak punya uang. Ini ibu catat namanya. Enggak apa-apa Bu, catat dulu nilai niatnya. Insya Allah Allah yang mampukan. Ternyata nggak nyampe sebulan. Hanya dalam bulan beberapa minggu, ini ibu sudah menghubungi di Yayasan Madinah. Ternyata dia tunaikan komitmennya lebih dari apa yang dijanjikan. Subhanallah. Cuma niat doang Pak. Rezekinya sudah terbuka Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Pengen menjemput keajaiban sedekah di pagi hari, pengen diwain sama mereka di pagi hari, dan pengen punya pahala akhirat abadi, silakan. Nah, angkat tangannya di angka 1 juta rupiah boleh kita bantu saudara kita, boleh silakan. Masih malu-malu,
Saya sebutkan lagi angkanya. Siapa yang mau menambahkan donasi yang sudah kita kumpulkan di angka 500.000 rupiah, silakan. Ada yang berkenan? 500.000 rupiah kecil Pak. 500.000 hari ini, siang besok, siang nanti bisa kita cari gantinya. Tapi buat mereka di sana, jangan dari 500.000, dari 10.000 hari susah Pak. Nah, silakan yang pengen berkenan untuk membantu saudara kita menambahkan rezeki kita untuk bisa menjadi bantuan di sana yang kali 500.000 rupiah, boleh angkat tangannya silakan. Kita butuh beberapa orang, kita butuh beberapa orang pemberani untuk bisa menjihadkan hartanya. Nah, silakan yang mau angkat tangan di angka 500.000 rupiah, ada Bapak kita, Masya Allah. Allah Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kalau memang titipkan setiap wilayah kita itu pasti akan ada orang yang berani untuk kali itu saya lomba-lomba dalam kebaikan. Kita doakan ayah anda kita yang ikut berdonasi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah makmurkan hidupnya, Allah permudah segala urusannya, dan Allah jadikan nanti keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jadi sahibu sesurga, berkumpul terus sampai dalam kebaikan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak beliau, anak-anak cucu-cucu beliau nanti keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Mubarak pada fi'ulani yang Allah tetapkan di ta'an kita usulkan rohum. Allah anugerahkan kepada mereka anak-anak yang bakti, yang sayang sama orang tuanya, yang mampu menjadi banggaan mereka. Orang tuanya bukan hanya di dunia, tapi mampu nanti dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Anak-anak yang mampu menjadi bekal terbaik untuk bisa menghadap Allah. Anak-anak yang mampu menyelamatkan hidup dari orang tuanya dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan salah satu dari keturunan ayahanda beliau, ayahanda kami, dari beliau turun ada anak atau cucu atau keturunannya yang menjadi sahibul Quran, sahabat Quran. Dan insya Allah Allah akan kenakan setiap sahabat Quran yang hafal Quran mahkota tajuk dan nur yang nanti dikenakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa dihapuskan segala dosa dan salahnya, dan juga orang tuanya yang telah mendahului beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Allah melihat jannah Allah Taala dengan cahaya sedekah. Allahumma Muhammad ma'afi ma'afahu wa jalil jannah man wa'ahu musliman kalau kita juga doakan beliau mudah-mudahan Allah ganti berlipat ganda harta yang beliau sedekahkan pada hari ini dengan berlipat ganda keberkahan hidup, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah naikkan derajatnya secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru saya mengatakan ada dua hal yang bikin orang cepat miskin, ada dua hal yang bikin orang cepat kaya. Dua hal yang bikin cepat miskin, dosa zina dan dosa durhaka sama orang tua. Dua hal yang bikin orang cepat kaya, sholat duha dan sedekah. Nah, Masya Allah, hari ini kita sedang meminta sama Allah untuk Allah percepat kita naik derajat. Allah limpahkan kita dengan harta yang penuh dengan keberkahan. Silakan yang mau bantu yang kali 100.000 rupiah selanjutnya boleh angkat tangan. Insya Allah ayah anda kami juga ikut mengangkat tangannya. Kita doakan mudah-mudahan ayah anda kami sehat, afiat, berkah hidupnya, dipanjangkan hidupnya dalam keberkahan, makmur urusannya, dimudah segala kesempitannya, dilapangkan segala urusannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadikan anak-anak cucu-cucu keturunannya soleh dan solehah. Allahumma barik fi auladina wa la tadharhum min ta'atika wa sunnah. Allahumma ja'alna min dhurriyyatina min ahli al-'ilm wal khair wa la taj'alna waliyyan min ahli syarri wal ghaib waftah 'alaihim futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih ayah anda, jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan pahala kebaikannya Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Apalagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Jangankan puluhan tahun kita dapetin Ramadan terbaik Pak. Satu Ramadan saja, seumur hidup kita dapat satu kali Ramadan yang terbaik yang dalam hidup kita. Apa itu? Ramadan yang Allah berikan kemuliaan dan kemuliaan. Seumur hidup kita cuma dapat sekali aja kemuliaan dan kemuliaan di Ramadan. Itu cukup buat kita selamat dari dunia dan akhirat. Lalu bagaimana kalau kita di Ramadan sepanjang tahun, setiap tahun kita dapat kemuliaan Ramadan. Ayah anda kita juga ada lagi Allahu Akbar, Masya Allah, yang ikut menyumbangkan hartanya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, berkah usia, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, berkah anak-anak cucu-cucu keturunannya soleh dan solehah. Allah jadikan semua keturunannya menjadi keturunan yang bermanfaat buat orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Mudah-mudahan kita doakan ayah anda kami, ayah anda kita, beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan urusannya, dan dijadikan derajatnya setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan semua orang tua keluarga yang telah mendahulunya setiap umurnya terang dengan cahaya sedekah beliau. Insyaallah menjadi Allah menjadi jalan utama daripada taman syurga Allah. Silakan yang ingin berkenan menambahkan lagi donasinya.
boleh angkat tangannya, kami tidak menutup kesempatan untuk yang mau menjihadkan hartanya, silakan. Kalau nggak ada, ibu-ibu di belakang, Masya Allah, silakan. Nanti Yayasan Madinah untuk menyambangi ibu-ibu kita di belakang, luar biasa. Alhamdulillah, memang di pagi hari ini pilihan-pilihan Allah SWT. Bukan hanya mereka yang sanggup melangkahkan kaki di saat manusia masih terlelap tidur, sanggup membuka matanya saat semua masih enggak membuka matanya, tapi juga sanggup untuk berbagi di saat semua orang mengakhir, di saat semua orang sedang menahan harta mereka. Masya Allah, kita yang ada di sini dalam pilihan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita jaga keistiqomahan kita untuk menjadi orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda kami, diucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan usianya, Allah berkahkan rezekinya, Allah makmurkan hidupnya, Allah jadikan keturunannya, keluarganya, anak-anaknya menjadi keturunan terbaik, anak-anak yang soleh dan solehah, kebanggaan orang tuanya, muqimah sholat, orang yang senantiasa jaga sholatnya, jaga ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menjadi anak-anak terbaik yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali bersama keluarga kita dari dunia yang lain. Bagi semua donatur yang mendapatkan sertifikat itu ada rekening. Boleh apapun waktunya, ada kesempatan, ada kelebihan rezeki, boleh kita transfer apapun waktunya. Silakan, kita tidak ada paksaan di sini. Kita di sini hanya pengen menjadi insan terbaik. Kita pengen mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya itu dinilai dari ketulusan kita. Kecil yang kita berikan, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terima kasih banyak atas pembahasan dasar. Kami juga membuka bagi mereka yang mau berdonasi di bawah angka 500.000, yang berdonasi nambahin 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, silakan. Boleh catat namanya, boleh juga minta nomor rekeningnya. Bagi hari ini mungkin belum ada rezekinya, minta saja sertifikatnya, nanti di kesempatan ketika kita di sini boleh kita tunaikan. Silakan yang mau catat namanya, boleh silakan datang kepada tim Yayasan Madinah. Silakan. Kami ucapkan jasa sudah tinggal waktu terbit dari mulai jam 6.23 tadi. Kita sempurnakan Bapak Ibu, jangan lupa setelah kita kajian ini kita sholat sunnah isyraq, rakaat usul sunnah isyraq, rakaatain lillahi ta'ala, sambung lagi dengan sholat duha. Insyaallah kita menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan pahala hari umroh dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun saya mohon maaf lupa untuk memperkenalkan diri. Saya Ali Yusuf, disebut tadi oleh ayahanda kami Ustaz Kembang. Ini kok cuma sendiri, mana kebenarannya? Kebenaran saya sedang pimpin jamaah umroh. Saya sedang bertugas untuk safari dakwah di Bali. Kita berdua, alhamdulillah, beberapa belakangan kami mengisi di Garuda TV. TV-nya Bapak Prabowo Subianto. Ada program Ustaz Kembang Menjawab. Kami masuk di sana selama 2 tahun belakangan, dan juga tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya kami mengisi di Net TV. Net TV juga ada program Salihan setiap jam 6 pagi. Itu program buat ibu-ibu. Kami juga masuk segmen Tanya Jawab bersama Ustaz Kembang. 5 tahun, 6 tahun sebelumnya kami mengisi TV One di dalam Indonesia pun, dan juga di Assalamualaikum Nusantara. Dan bahkan di momen-momen spesial di hari raya itu pasti kami yang akan menjadi narasumbernya di TV One. Dan juga sebelumnya kami juga mengisi di setiap Ramadan ada Salam Ramadan di RTV, ada Facebook Ramadan di ATV, kami mengisi dan berbagai program televisi nasional. Bahkan munculan pertama kami di Trans TV, di program Sohimah. Itu kami mendapatkan penghargaan dari Trans TV sebagai ustaz pertama di Indonesia. Masya Allah. Bahkan kami dalam istiqomah dalam dakwah senantiasa Allah menjaga iman Islam kami, Allah berkahkan ilmu kami, Allah senantiasa jaga istiqomah kami untuk selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kami sedang menempuh pendidikan doktoral S3 kami di Universitas Internasional, Universitas Islam Internasional Darulullah Berdakwah di Pasuruan, Jawa Timur. Doakan mudah-mudahan biar cepat selesai disertasinya Pak. Mudah-mudahan supaya berkah ilmu kami, supaya berkah perjalanan dakwah kami. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan jazaa. Ada membawa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi